Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Antonia Moro dari Prodi S1 Keberatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem pernapasan, keseimbangan asam basa, dan cairan elektrolit. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk mengambil oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Proses masuknya udara disebut inspirasi, sedangkan proses pengeluaran udara disebut ekspirasi. Oksigen diperlukan tubuh untuk proses pembakaran zat makanan dan menghasilkan energi, sedangkan karbon dioksida merupakan sisa metabolisme yang harus dikeluarkan agar tidak merusak keseimbangan tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, hingga alveolus di paru-paru. Pertukaran gas terjadi di alveolus, yaitu oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Proses ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan metabolisme sel dan kestabilan lingkungan internal tubuh. Metabolisme tubuh menghasilkan asam dalam jumlah yang banyak. Metabolisme tubuh menghasilkan asam dalam jumlah besar, sehingga keseimbangan asam basa harus dijaga secara ketat. Tubuh manusia normal memiliki pH sekitar 7,35 sampai 7,45. Perubahan kecil pada konsentrasi ion hidrogen H+ dapat mengaruhi fungsi sel dan kerja enzim. Oleh karena itu, keseimbangan asam basa diatur oleh dua sistem utama, yaitu paru-paru sebagai komponen respirasi dan ginjal sebagai komponen metabolik. Secara umum, gangguan keseimbangan asam basa dibagi menjadi gangguan respiratorik dan gangguan metabolik. Gangguan respiratorik terjadi akibat perubahan kadar CO2, sedangkan gangguan metabolik berhubungan dengan perubahan bikarbonat atau elektrolit. Paru-paru mengatur kadar CO2 melalui ventilasi, sedangkan ginjal berperan dalam mengatur elektrolit dan ekskresi ion untuk menjaga pH tetap stabil. Yang berikut cairan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari cairan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan fungsi tubuh. Cairan tubuh berfungsi sebagai media transport nutrisi, oksigen, dan zat sisa metabolisme, serta membantu mengatur suhu tubuh dan proses metabolisme. Cairan dalam tubuh terbagi menjadi cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Pergerakan cairan antara kompartemen dipengaruhi oleh proses osmosis dan difusi. Keseimbangan cairan dijaga melalui keseimbangan antara asupan dan pengeluaran cairan, terutama melalui urin, keringat, dan pernapasan. Organ utama yang berperan dalam pengaturan ini adalah ginjal yang bekerja sama dengan sistem hormon. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, kontraksi otot, dan irama jantung. Jika keseimbangan cairan dan elektrolit terganggu, dapat terjadi kekurangan cairan atau kelebihan cairan seperti edema yang dapat mengganggu fungsi tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Cairan tubuh terbagi menjadi cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Pergerakan cairan antara kompartemen dan dipengaruhi oleh proses osmosis dan difusi. Keseimbangan cairan dijaga melalui keseimbangan antara asupan dan pengeluaran cairan, terutama melalui urin, keringat, dan pernapasan. Organ utama yang berperan dalam pengaturan ini adalah ginjal yang bekerjasama dengan sistem hormon. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, kontraksi otot, dan irama jantung. Jika keseimbangan cairan dan elektrolit terganggu, dapat terjadi kekurangan cairan atau kelebihan cairan, seperti edema yang dapat mengganggu fungsi tubuh. Sekian dari saya, terima kasih.